Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 izin memperkenalkan diri. Nama saya Wifik Solihat dan ada rekan saya Novi Nurhidayah. Di sini kami akan membacakan materi tentang difusi dan disolusi. Difusi dan disolusi. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi ujian praktikum farmasi fisika. Dosen pengampu, Ibu Diah Wardani, Magister Farmasi. Disusun oleh kelompok 13, yaitu dengan Novi Nurhidayah dan saya sendiri, Wifik Solihat. Saya akan membacakan materi tentang difusi. Difusi adalah peristiwa mengalirnya atau berpindahnya suatu zat dalam pelarut dari bagian berkonsentrasi tinggi ke bagian yang berkonsentrasi rendah. Perbedaan konsentrasi yang ada pada dua larutan disebut gradien konsentrasi. Difusi merupakan salah satu peristiwa perpindahan massa yang prosesnya sering juga dilakukan dalam industri-industri. Proses difusi minimal melibatkan dua zat. Salah satu zat berkonsentrasi lebih tinggi daripada zat lainnya, atau dapat dikatakan dalam kondisi bentuk setimbang. Keadaan ini dapat menjadi driving force dari proses difusi. Contoh sederhana adalah uap air dari cerek yang berdifusi dalam udara. Lambat laun cairan menjadi manis. Contoh lain adalah pemberian gula pada cairan teh tawar. Difusi yang paling sering terjadi adalah difusi molekuler. Difusi ini terjadi jika terbentuk perpindahan dari sebuah lapisan atau layer molekul yang diam dari solid atau fluida. Di sini ada jenis-jenis dan macam-macam difusi. Yang pertama, jenis-jenis difusi. Difusi dibedakan menjadi dua, yaitu difusi biasa dan khusus. Yaitu ada difusi biasa, sel ingin mengambil nutrisi atau terjadi pada molekul partikel hidrofobik atau tidak berpolar. Partikel akan langsung berdifusi tanpa memerlukan energi dan bisa melewati membran langsung. Yang kedua ada difusi khusus, terjadi di sel yang ingin mengambil nutrisi. Terjadi di partikel yang punya polar atau ion hidrofilik. Diperlukan protein yang khusus agar partikel bisa melewati membran. Kemudian ada macam-macam difusi. Yang pertama, difusi cair. Dikatakan difusi cair jika terjadi perpindahan molekul cairan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang kedua, difusi padat. Dikatakan difusi padat jika terjadi perpindahan molekul padatan dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Yang ketiga, difusi gas. Dikatakan difusi gas jika terjadi perpindahan molekul gas dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi. Yang pertama, ukuran partikel. Faktor utama yang paling mempengaruhi tingkat kecepatan difusi adalah ukuran partikel. Seperti yang kita ketahui bersama, semakin besar ukuran sebuah partikel, maka sulit pula partikel tersebut untuk dipindahkan. Kedua, ketebalan membran. Faktor yang mempengaruhi kecepatan difusi yang kedua adalah ketebalan membran sel. Seperti yang telah dijelaskan di atas, difusi merupakan proses perpindahan zat ataupun partikel dari satu bagian konsentrasi tinggi ke bagian konsentrasi rendah. Yang ketiga ada luas suatu area. Faktor ketiga yang mempengaruhi kecepatan difusi adalah luas suatu area. Semakin luas ukuran area terjadinya difusi, maka semakin luas pula bagian yang dapat bersinggungan. Dampaknya, proses perpindahan zat pun berlangsung dengan lebih cepat. Yang keempat ada jarak. Faktor keempat yang mempengaruhi kecepatan difusi adalah jarak antara dua konsentrasi tempat terjadinya difusi. Sama seperti halnya perpindahan normal. Semakin jauh jarak konsentrasi yang perlu ditempuh dalam perpindahan partikel, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan oleh partikel tersebut untuk berpindah dari satu konsentrasi ke konsentrasi lainnya. Yang kelima, suhu. Faktor terakhir yang juga tidak kalah berpengaruh terhadap kecepatan proses difusi adalah suhu.
Untuk bergerak dengan lebih cepat, partikel biasanya membutuhkan energi yang besar, dan salah satu sumber energi adalah panas, sehingga dalam kondisi suhu yang tinggi, proses difusi dapat berlangsung dengan lebih cepat dari kondisi normalnya. Di sini ada contoh proses difusi. Pada gambar ini ada dua zat atau molekul yang sangat penting. Yang pertama, solut molekul yang berwarna merah, yaitu sebagai sirup. Yang kedua, ada solvent molekul yang berwarna biru, yaitu air. Proses terjadinya difusi ketika solut molekul menyebar ke seluruh bagian yang ada solvent molekul sehingga menjadi merata dan bisa disebut sebagai difusi. Kemudian ada disolusi yang akan dibacakan oleh Novi Nurhidayah. Disolusi. Pengertian disolusi. Disolusi merupakan suatu proses perpindahan molekul obat dari bentuk padat ke dalam larutan suatu media atau cairan tubuh. Pada saat obat melarut, partikel-partikel padat memisah dari molekul demi molekul yang akan bercampur dengan cairan dan tampak menjadi bagian dari cairan tersebut. Proses disolusi terjadi ketika molekul obat dibebaskan dari fase padat atau bentuk sediaan dan akan masuk ke dalam fase larutan atau cairan tubuh. Secara fisikokimia, disolusi merupakan proses zat padat memasuki fase pelarut melewati proses multilangkah yang melibatkan berbagai reaksi heterogen antara fase solut-solut atau zat terlarut, dan fase pelarut pada antarmuka solut dan pelarut. Kurniawan 2013. Disolusi merupakan salah satu uji yang wajib digunakan dalam berbagai bentuk sediaan farmasi yang diberi secara oral, seperti suspensi, emulsi, larutan, kaplet, kapsul, dan tablet. Sejak tahun 1950 dalam USP dinyatakan secara resmi bahwa uji disintegrasi secara tidak langsung berkaitan dengan ketersediaan hayati obat dan kinerja produk. Hal ini yang mendasari untuk dilakukan uji disolusi dalam berbagai sediaan farmasi yang dibuat dalam bentuk sediaan oral, guna melihat kerja fisiologis sediaan obat dan ketersediaan hayati. Sehingga pada tahun 1962, persyaratan dalam pembuatan sediaan oral diwajibkan untuk melakukan uji disolusi dan harus dimuat dalam seluruh monografi. Tablet merupakan salah satu sediaan farmasi yang wajib dilakukan pengujian disolusi. Dalam bidang farmasi, laju disolusi sangat diperlukan karena menyangkut tentang waktu yang dibutuhkan untuk pelepasan obat dalam bentuk sediaan obat dan diabsorpsi dalam tubuh. Jadi, semakin cepat disolusinya, maka semakin cepat pula obat atau sediaan memberikan efek kepada tubuh. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan disolusi yaitu yang pertama suhu. Meningginya suhu umumnya memperbesar kelarutan atau CS, suatu zat yang bersifat endotermik serta memperbesar harga koefisien difusi zat. Yang kedua, viskositas. Turunnya viskositas pelarut akan memperbesar kecepatan disolusi suatu zat, sesuai dengan persamaan Einstein. Meningginya suhu juga menurunkan viskositas dan memperbesar kecepatan disolusi. Yang ketiga, pH pelarut. pH pelarut sangat berpengaruh terhadap kelarutan zat-zat yang bersifat asam atau dasar lemah. Yang keempat, pengadukan. Kecepatan pengadukan akan mempengaruhi tebal lapisan difusi. Jika pengadukan berlangsung cepat, maka tebal lapisan difusi akan cepat berkurang. Yang kelima, ukuran. Jika partikel zat berukuran kecil, maka permukaan efektif menjadi besar, sehingga kecepatan disolusi meningkat. Yang keenam, polimer fise. Kelarutan suatu zat dipengaruhi pula oleh adanya polimer fise.
Struktur internal zat yang berlainan dapat memberikan tingkat kelarutan yang berbeda juga. Kristal metastabil umumnya lebih mudah larut daripada bentuk stabilnya, sehingga kecepatan disolusi lebih besar. Yang ketujuh, sifat permukaan zat. Pada umum, zat yang digunakan sebagai bahan obat bersifat hidrofob dan ada surfaktan di dalam pelarut. Tegangan permukaan antar partikel zat dengan pelarut akan menurun sehingga zat mudah terbasahi dan kecepatan disolusinya bertambah. Uji disolusi digunakan untuk mengetahui proses pelarutan senyawa aktif dari bentuk sediaan padat atau tablet ke dalam media pelarut. Awal tahun 2013. Pengujian disolusi digunakan untuk mengetahui secara in vitro pelepasan zat aktif obat dari bentuk sediaan menjadi bentuk terlarut. Uji disolusi penting sebagai satu, petunjuk untuk pengembangan formulasi dan produk obat. Kedua, kontrol kualitas selama proses produksi. Ketiga, memastikan kualitas bioekivalen in vitro antar batch. Dan keempat, regulasi pemasaran produk obat. Allen DKK 200. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.